Fani. Di sini saya akan menginformasikan beberapa metode yang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Salah satunya itu metode brand ambassador. Brand ambassador sendiri atau biasa disebut dengan duta merek adalah istilah pemasaran untuk seorang atau grup yang dipekerjakan dengan cara dikontrak oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mempromosikan suatu merek dalam bentuk produk atau jasa. Brand ambassador dimaksudkan untuk mewujudkan identitas perusahaan dalam penampilan, sikap, nilai-nilai, dan etika. Elemen kunci dari brand ambassador terletak pada kemampuan mereka untuk menggunakan strategi promosi yang akan memperkuat pelanggan dan mempengaruhi para penonton untuk membeli suatu produk. Untuk menjadi seorang brand ambassador bukanlah hal yang mudah. Ada banyak sekali persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang yang akan menjadi brand ambassador sebuah produk dari perusahaan. Apalagi jika produk tersebut merupakan sebuah produk yang terkenal dan memiliki pelanggan yang banyak. Misalnya, syarat untuk menjadi seorang brand ambassador haruslah berpikiran dan berperilaku positif, memiliki prestasi yang patut dibanggakan, memiliki rekam jejak yang baik, dan bisa menginspirasi masyarakat yang luas. Maka dari itu, brand manager dituntut untuk memilih seorang brand ambassador untuk mewakili produknya dengan penuh hati-hati dan dengan ketelitian. Selanjutnya, ada karakteristik yang harus diperhatikan dalam menentukan brand ambassador ini menurut Lee Greenwood. Yang pertama, ada transparansi. Selebriti yang menjadi brand ambassador dari sebuah produk mendukung merek yang terkait sesuai dengan profesi mereka. Yang kedua, ada kesesuaian. Jadi konsep merek dari produk itu harus sesuai juga dengan selebriti, contoh produk kecantikan, produk pemutih badan, atau yang lain. Yang ketiga, ada kredibilitas. Konsumen melihat bahwa si brand ambassador ini memiliki keahlian atau pengalaman yang relevan dan dapat dipercaya dalam memberikan informasi dengan cara yang objektif dan tidak biasa. Yang keempat, ada daya tarik. Tampilan non-fisik yang menarik dapat mendukung produk atau iklan. Yang terakhir, ada power. Power itu karisma yang dipancarkan oleh narasumber atau brand ambassador untuk mempengaruhi konsumen yang menyebabkan konsumen akan membeli atau menggunakan produk dari yang kita iklankan. Saya Fani Ardianti, saya akan menjelaskan perbedaan brand ambassador dan penilaian bisnis lainnya. Salah satunya adalah endorse. Profesi endorser ini terbilang baru di dunia marketing dan mulai populer semenjak munculnya platform di sosial media. Cara kerjanya yaitu dengan mempromosikan suatu produk atau barang kepada para followersnya di sosial media. Jadi nanti sebuah perusahaan akan memberikan suatu produk kepada para endorser ini yang akan dicoba terlebih dahulu, baru kemudian reviewnya akan ditunjukkan kepada para followersnya di sosial media. Ada banyak yang bisa di-endorse oleh para endorser, mulai dari penginapan, akomodasi perjalanan, pakaian, gadget, makanan, dan lain-lain. Maka dari itu, para endorser ini harus memahami betul produk yang di-reviewnya. Jika dibandingkan dengan brand ambassador, kerjasama antar perusahaan dan endorser ini tergolong lebih singkat. Jika dirasa menguntungkan, maka endorser ini biasanya akan ditawari paket kerjasama yang lebih panjang, seperti menjadi brand ambassador. Selanjutnya yang membedakan adalah jangka waktu. Jika endorser ini memiliki batas waktu, biasanya 24 jam atau lebih. Sedangkan brand ambassador memiliki jangka kontrak dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu brand ambassador ini hanya mewakili satu produk dan dilarang membicarakan produk lainnya selama masih ada kontraknya. Sedangkan endorser ini tak terbatas dalam mewakili produk yang akan dipromosikannya. Cakupan pekerjaan dari endorser ini terbatas hanya pada postingan produk di channel sosial media. Sedangkan brand ambassador berpartisipasi dalam workshop dan juga proyek selama waktu yang telah ditentukan. Ya, lalu saya Nindya Nindita akan menjelaskan tentang manfaat brand ambassador. Menurut Lee Greenwood pada tahun 2012, manfaat brand ambassador adalah sebagai berikut. Yang pertama, press coverage. Brand ambassador berperan dalam membentuk citra merek di mata konsumen. Yang kedua, changing perceptions of the brand. Brand ambassador dapat mengubah persepsi merek dengan menggunakan duta merek yang efektif. Citra dan persepsi suatu merek dapat didukung. Dan yang ketiga, attracting new customers. Bagi perusahaan, seorang brand ambassador sangat penting untuk menarik konsumen untuk menggunakan produk mereka. Ini membutuhkan kepatuhan dengan pemilihan duta merek untuk menarik konsumen. Dan yang keempat, freshening up an existing campaign.
Terkadang konsumen kurang memperhatikan atau melupakan slogan perusahaan. Memiliki brand ambassador membuat konsumen lebih mudah mengingat kampanye perusahaan. Salah satu brand yang bisa dibilang sukses dalam memasarkan produknya dengan brand ambassador adalah New Green Tea, di mana New Green Tea menjadikan boy group asal Korea Selatan yaitu NCT 127 untuk menjadi brand ambassador mereka, di mana hal ini membuat produk mereka lebih laris di pasaran, bahkan pemesanannya sampai ke luar negeri, di mana banyak fans-fans dari luar negeri yang ingin membeli produk yang dipromosikan langsung oleh idola mereka.